Ini memang bener ada Tahu pas disebut dia baru datang. Kayaknya dia habis main. Oke, kira-kira kalau saya boleh tahu atau diizinkan atau tidak, anak kecil itu laki-laki atau perempuan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syarif HD. Kami bertiga ingin melanjutkan eksplorasi di hutan kota Danau Srengseng yang kemarin di part 1. Sekarang kita ingin mencoba melewati akses pintu belakang, dan kita ingin melanjutkan membahas tentang mitos-mitos apa yang terjadi di hutan kota Danau Srengseng ini. Untuk video berikutnya, mari kita ikuti. Waduh, tanahnya sangat blok sekali, teman-teman. Oh, ini comberan. Ini comberan. Karena gelap sekali, teman-teman, jadi kita nggak bisa melihat apa yang di bawah sini. Kanan dulu ya? Kanan dulu. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di akses lewat pintu belakang, dan sekarang coba bisa dilihatin kameramennya kanan kiri akses pintu belakang itu seperti apa. Coba mungkin untuk Bang Imam Robolong bisa dijelasin ketika sudah masuk pintu belakang itu, yang Bang Imam rasain apa sebenarnya? Iya. Untuk tadi pas sebelum masuk malah ya. Sebelum masuk kita udah disambut duluan ya sama toke, dari toke. Dan pas banget di sampingnya juga pohon kenanga. Itu udah ada yang bukan nungguin lagi sebenarnya ya. Udah ada yang mau ikutin kita. Ini pas kita tolong. Ini juga ada nih, ini ada Di dekat kita. ada dekat kita nih. Iya. Dan kita saya nggak berani nunjuk ya tempatnya di mana, pokoknya dia ngeliatin kita nih, pasti ngikutin kita, dia bakal ngikutin kita sampai selesai. Ya. Tapi kira-kira dia ini apakah mengganggu atau hanya ingin mengikuti kita saja? Kalau buat mengganggu pasti bakal mengganggu. Pasti bakal mengganggu. Kalau ngikutin pasti ngikutin, karena kenapa? Ini tempat dia, ini wilayah dia. Gitu. Tapi kita udah izin, niat kita juga baik, hanya ingin mengeksplor, menjelaskan untuk malam yang kedua ini ya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya di Danau Kota Srengseng ini. Ya, terima kasih untuk Bang Imam. Mungkin selanjutnya kita bisa melanjutkan perjalanan ke sana. Ya, untuk Bang Imam sendiri mungkin bisa merasakan apa lagi kira-kira waktu kita jalan di sini? Iya. Kira-kira ada nyium bau amis ya? Kalau dari saya pribadi sih belum ya, cuma hanya merasakan merinding aja gitu ya. Nah, untuk ini pasti karena dia selama kita ada di sini dia selalu ngikutin kita terus, Selalu ngikutin dia ada di belakang kita, bagian dia di depan ada, di atas juga pada ngeliatin kita ya. Oh, berarti sama aja berarti ya. Dia nggak berani nunjukin ya, untuk sementara ini mereka nggak bakal nunjukin. Ya berarti sama aja kayak seperti di part 1 yang kemarin, bagaimana hanya memperhatikan kita di sini ngapain aja gitu. Iya, Benar, hanya memperhatikan, tapi lebih banyak sekarang normal semuanya. iya. Sekarang justru kita ini melewati pintu belakang. Soalnya kenapa? Di pintu depan itu kan memang
tampak sedikit ramai karena kita di pinggir jalan ya. Karena ini kan lewat pintu belakang, jadi hutannya terlalu lebat gitu ya Bang Imam. Iya betul. Dan mudah-mudahan malam ini eksplorasi kita yang kedua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala atau sesuatu yang terjadi yang kita inginkan. Mungkin dari saudara Bang Imam Srengseng bisa dijelasin ada 1-2 mitos apa gitu di bagian belakang hutan kota Danau Srengseng. Untuk saat ini yang saya tahu belum ada. Untuk di sini, untuk daerah sini belum ada mitos apa-apa. Tapi saya kasih gambaran, tadinya ini jalan ini belum bagus. Oh gitu ya. Iya. Dulu ini masih jalan biasa, bukan tidak bagus seperti ini. Ya, coba kita berhenti sejenak teman-teman. Kita mengamati kanan kiri kita. Ini pohonan sangat besar sekali, bisa diperhatikan. Dan ini bisa dilihat di sebelah kiri kita ada danau yang kita kemarin lewatin, tapi ini lewat pintu belakang teman-teman. Karena ini di belakang, jadi kita langsung ketemu danau. Ya karena kamera juga terbatas, senternya juga nggak ada. Mungkin kalau pagi atau siang sore hari bisa tampak jelas teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di pintu air ya Bang Imam. Ya benar. Ya benar sekali, ini adalah pintu air belakang hutan kota Danau Srengseng. Mungkin bisa dijelasin sejarahnya dulu ini apa, sebelumnya ada pintu air ini ada mitos apa atau ada kejadian apa gitu di pintu air di sini Bang Imam? Dulu kita bisa lihat di belakang kita ini dulu pernah sempat dijadikan pos tempat penjagaan hutan kota Srengseng yang biasanya ada keamanannya. Dan untuk sekarang ini pos ini sudah tidak terpakai dan malah dijadikan untuk berbuat yang negatif seperti maksiat dan lain sebagainya. Dan untuk mitos yang ada di sini, pernah dulu sekitar tahun 2005 pas lagi banjir, ada orang daerah sekitar sini, masyarakat sini yang anak kecil itu sedang berenang. Dan sedang berenang itu kemudian dia tidak tahu kalau di sini ini dalam. Kemudian dia menyelam, kelelep, dan dia meninggal. Oh jadi waktu tahun 2005 itu sempat kejadian banjir bandang gitu Bang? Iya. Akhirnya karena airnya begitu menguap, tidak kelihatan danaunya di sebelah mana, akhirnya anak kecil itu nyebur ke dalam danau itu. Iya. Ya, mungkin yang namanya anak kecil ya nggak tahu kalau di sekitar sini itu ada bagian yang dalam, dia berenang, tiba-tiba daerah sini ternyata dalam dan dia akhirnya kelelep. Seperti itu. Ya mungkin dari Bang Imam Rawablong bisa dijelasin ada hawa-hawa aneh atau energi-energi tidak suka atau gimana Bang Imam? Ya. Untuk ini ya, ini kalau di Plaza ini panas banget nih, panas banget di sini. Panas banget. Nah, ini kalau dibilang berbentuk ini hitam, berbulu. Ini kalau saya sebut ini genderuwo. Belum.
Ya memang sih yang saya rasakan di sini badan saya merinding teman-teman. Coba bisa dilihat sendiri tuh. Dulu bulu kuduk saya merinding dari tadi waktu awal nyampe di sini. Nggak tahu kenapa gitu. Waktu jalan tadi saya memang merinding tapi beda di sini. Apa karena mungkin energinya terlalu besar atau terlalu apa gitu Bang? Iya betul. Kalau dibilang energinya karena kita dikelilingi sama makhluk-makhluk yang serba hitam semua ya. Jadi di sini dibilang tempat ini tempat dominan makhluk berbulu semua gitu. Seperti yang maaf saya tentang pocong itu bukannya tidak ada tapi tidak bertempat di sini karena hutan kota saya ini dari penglihatan saya ini makhluk buangan semua, makhluk orang pesugihan, makhluk orang yang apa sih namanya bersekutu sama jin dibuang sini semua. Itu sih yang saya lihat untuk Ya berarti sama aja seperti kayak kemarin ya, waktu kita sedang berada di bundaran itu ya Bang Imam? Iya betul sekali. Apakah di bundaran itu energinya terlalu tinggi atau lebih di sini lebih tinggi? Lebih tinggi di sini. Lebih tinggi di sini gitu. Berarti hanya di sana hanya perkumpulan saja. Iya betul. Oh, bagus. Ya, terima kasih Bang Imam. Ya, bisa dilanjut kita ke sana. Tolong. Dulu dia pastinya dibentuk coba dilihatin. Ini bentuk. Sekarang kita mencoba untuk melihat kolam yang berada di sebelah kanan ruang genset. Ini dulu mungkin Bang Imam bisa dijelasin ini dulu kolam apa Bang Imam? Ini dulu di sini pernah dijadikan kolam ikan lele, ikan mas dan lain sebagainya, dan entah bagaimana tiba-tiba ikan di sini pada mati gitu, ada yang dicolongin dari masyarakat sini dan lain sebagainya, dan sekarang seperti ini keadaannya tidak terurus. Ya, terima kasih untuk Bang Imam. Mungkin Bang Imam Roblong bisa merasakan suatu hal yang beda dari depan ruangan genset atau di sini Bang Imam. Iya. Ini kalau dilihat kasat mata ya. Di ujungnya ada lagi duduk. Ini duduk. Kalau dia mitos yang soal anak kecil ada di sini. Ada di sini. Oh, berada di sebelah situ? Iya, di depan situ. Oh, berarti memang bener ada. Tahun Tahun disebut dia baru datang. Kayaknya dia habis main. Oke, kira-kira kalau saya boleh tahu atau diizinkan atau tidak, anak kecil itu laki-laki atau perempuan Bang? Laki-laki. Sepantaran, maksudnya umurnya berapa tahun kira-kira? Kalau dilihat umur sekitar 8 ya, 8-9 tahunan. Oh, berarti dia hanya lari saja atau Iya. memperhatikan kita? Memperhatikan kita juga. Memperhatikan kita. Ya, terima kasih Bang Imam. Ya, teman-teman, ini kita sekarang sedang berada di pintu air belakang ya. Mungkin Bang Imam Serengseng bisa dijelasin di sini dulu ada mitos apa di pintu air belakang Danau Serengseng Bang Imam? Di sini pintu air ini pernah habis oleh air, maksudnya udah nggak kelihatan pintu air ini karena air semakin tinggi, dan pernah ada yang mengatakan itu munculnya buaya putih itu dari sini karena ini saluran langsung dari kali samping gitu. Jadi ada yang pernah mengatakan dari masyarakat, entah itu mitos atau bagaimana, itu pernah muncul buaya putih itu dari sini. Dari bawah sini Bang? Iya, dari bawah sini. Karena waktu itu air benar-benar tinggi seperti itu. Air benar-benar tinggi. Iya, terima kasih untuk Bang Imam. Mungkin Bang Imam Roblong bisa lebih perjelas gitu. Apakah benar-benar ada buaya putih di daerah sini Bang? Kalau buaya putih ya, dari penglihatan saya sih itu
bukan buaya putih ya. Kalau dibilang tuh pasti buaya muara atau buaya bener, karena di sini untuk berbentuk siluman tuh nggak ada ya. Oh, berarti buaya putih itu penglihatan Bang Iman tidak ada? Tidak ada. Oke. Makanya paling banyak di situ makhluk yang kasat mata yang berbentuk manusia. Kasat mata yang berbentuk manusia. Tapi apakah ada gitu 1, 2 atau 3 gitu yang makhluk di sini bisa berubah wujud menjadi buaya putih? Nah, kalau makhluk itu pasti bisa menyerupai apa aja. Gitu. Menyerupai binatang, menyerupai apa pasti ada. Pasti dan pasti bisa. Oh iya, mungkin teman-teman pemirsa di rumah atau penonton di rumah yang dulu pernah didengarkan, maksudnya yang dulu pernah mendengarkan mitos dari penjelasan Bang Imam tadi, itu hanya sekilas suatu kronologis, ya bisa jadi dibilang kronologis, perwujudan makhluk yang ada di sini berubah wujud menjadi buaya putih seperti itu. Betul. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Adanya bapak saya itu pernah dagang di sini, pas di sini. Berarti sama persis dari bawah itu sampai ke atas sana gitu, Bang Imam? Betul. Kalau emang dasarnya kita harus disuruh menuju ke dalam dan naik ke sana, bisa dikomentar di bawah ya teman-teman. Ini gapura ini. Sudah sampai atas, terjatuh. Kemudian anak itu meninggal. Oh, berarti harusnya ini tidak ada gitu, Bang Imam? Izin untuk menanya atau mengecek seperti yang di sana. Mang Odeng. Apa sih? Ilah, berisik banget lu. Jangan lupa like and subscribe ya. Jangan lupa ditonton ya. Oke. Loncengnya di klik ya. Oke. Ajib.